Halo Pedikers. Baru-baru ini pemberitaan internasional dihebohkan dengan aksi pertempuran yang melibatkan aparat militer dengan kelompok kriminal asal Meksiko, Kartel Sinaloa. Kejadian ini mengingatkan kita pada kelompok kriminal terkenal dalam negeri yakni KKB Papua. Lantas di antara kedua kelompok ini, kira-kira kelompok mana yang lebih merepotkan? Mari kita bongkar. KKB Papua dulunya bernama Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Dalam berbagai kegiatannya, OPM selalu menyuarakan perihal referendum agar Papua dapat terpisah dari Indonesia dan berdiri sendiri. Oleh karena itu, pemerintah berinisiatif untuk otonomi khusus bagi Papua dengan anggaran yang tidak sedikit. Sayangnya anggaran ini tidak diserap oleh masyarakat karena hanya dinikmati oleh kaum elit. Kondisi ini lalu memantik gerakan perlawanan yang lebih masif dengan melakukan berbagai kegiatan kriminal. Adapun perubahan istilah OPM ke KKB ini bertujuan untuk mengubah paradigma penanganan kaum separatis di Papua. Jadi, jika salah satu kelompok KKB Papua ini tertangkap, maka mereka akan ditahan karena alasan kriminalitas. Kendati demikian, OPM dan KKB Papua berbeda. Sebab teror yang saat ini disebarkan berbekal persenjataan lengkap dan mutakhir, sehingga lebih sulit untuk dikendalikan. Setidaknya ada 5 kelompok besar KKB Papua yang telah dipetakan menurut para pemimpinnya, yakni Lekagak Telenggen, Agyanus Kogoya, Joni Botak, Diminianus Magai Yogi, dan Sabino Sweker. Dari kelima kelompok ini, Lekagak Telenggen dan Agyanus Kogoya disebut sebagai KKB paling berbahaya. KKB Papua seringkali melakukan aksinya di kawasan pegunungan. Beberapa kabupaten yang sampai saat ini masih rawan dari aksi KKB Papua, yakni Puncak, Yahukimo, Duga, dan Intan Jaya. Untuk menangani dan mengamankan situasi di wilayah-wilayah rawan, dibentuk sebuah tim gabungan TNI dan Polri bernama Satga Nemangkawi. Lalu pada tahun 2022 kemarin, namanya diganti menjadi Operasi Damai Kartens 2022. Operasi ini mengutamakan cara persuasif dan preventif dengan mengedepankan 3 fungsi, yakni fungsi intelijen, fungsi pembinaan masyarakat, dan fungsi hubungan masyarakat. Pada awal tahun 2022 lalu, kelompok kriminal bersenjata Papua gencar menebar teror ketika aparat keamanan mulai menjalankan Operasi Damai Kartens, melakukan pendekatan kesejahteraan. Aksi ini dilakukan kepada 9 pekerja PT Palapa Timur Telematika di Tower 3, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak. Akibatnya 8 pekerja yang sedang bekerja memperbaiki tower di ketinggian 3000 mdpl tewas di lokasi. Setidaknya terdapat 15 aksi KKB Papua yang tercatat sepanjang tahun 2020 sampai 2021. Beberapa di antaranya, pada 6 Februari 2020, KKB membakar kios warga dan alat berat di distrik Sugapa di Intan Jaya. Pada 27 Maret 2020, KKB menyerang Koramil persiapan di distrik Hitadipa di Intan Jaya. Pada 19 Mei 2020, KKB menyerang prajurit TNI di Kampung Bamogo, distrik Homeo di Intan Jaya. Pada 22 Mei 2020, KKB menembak petugas medis yang akan melaksanakan tugasnya demi masyarakat dengan mensosialisasi COVID-19 di distrik Wandai, Intan Jaya. Pada 29 Mei 2020, KKB menembak masyarakat sipil di Magataga tanpa sebab. 15 Agustus 2020, KKB menembak tukang ojek di Intan Jaya tanpa sebab. Pada 18 Agustus 2020, KKB membakar alat berat di Intan Jaya yang mengakibatkan sejumlah eskavator terbakar. 14 September 2020, KKB menembak 2 tukang ojek di distrik Sugapa, Intan Jaya tanpa sebab. 17 September 2020, KKB melakukan penganiayaan terhadap masyarakat sipil di Kampung Bilogai, distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. 18 September 2020, KKB menembak pesawat di Kabupaten Intan Jaya. 8 April 2021, KKB pimpinan Naweker membakar 3 sekolah yakni SD, SMP, dan SMA di wilayah Kampung Julukoma, distrik Beoga, Kabupaten Puncak. Aksi teror ini dilakukan sore hari setelah pada paginya menembak mati seorang guru SD. Pada 17 April 2021, KKB memperkosa belasan gadis di Beoga, Kabupaten Puncak. 4 Juni 2021, KKB menembak mati 5 warga di Kabupaten Puncak. 2 September 2021, KKB membunuh 2 pekerja yang sedang membangun jembatan di Sungai Braza.
Kampung Kribun, Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo. 15 September 2021, KKB menganiaya 6 tenaga kesehatan di Kiwirok, Pegunungan Bintang, mengakibatkan 4 orang diantaranya luka-luka, 1 orang tewas dan 1 dinyatakan hilang. Sementara pada sepanjang tahun 2022, Polda Papua mencatat 19 kasus kejahatan KKB Papua. Puluhan kasus ini mengakibatkan 53 orang meninggal dunia, baik dari warga sipil, TNI maupun Polri. Kemudian beralih ke Kartel Sinaloa yang merupakan aliansi dari beberapa gembong narkoba besar di Meksiko. Beberapa dari KKB Papua yang hanya beroperasi di beberapa wilayah di Papua. Kartel Sinaloa beroperasi di 17 negara bagian Meksiko. Negara bagian Sinaloa sendiri telah lama menjadi pusat penyelundupan barang serta pusat penanaman ganja dan opium di Meksiko. Meskipun pada dasarnya penduduk Sinaloa berasal dari keluarga petani kecil yang tinggal di pedesaan. Lalu pada tahun 1960-an sampai 1970-an beberapa kelompok kriminal mulai memperdagangkan obat-obatan terlarang, khususnya ganja. Salah seorang yang pertama melakukan perdagangan ganja dalam jumlah besar bernama Pedro Aviles. Kemudian dia mengajak Joaquin Guzman Loera atau yang lebih dikenal dengan panggilan El Chapo. Seiring berjalannya waktu, Kartel Sinaloa mulai melakukan aksi yang meresahkan. Kartel ini dikenal kejam karena tak ragu melakukan penculikan, penyiksaan, bahkan pembantaian kepada anggota geng kriminal saingan. Meskipun yang menjadi musuh Kartel Sinaloa bukanlah pemerintah seperti KKB Papua, namun aksinya mau tak mau membuat aparat keamanan turun tangan. Hingga pada tahun 1995, El Chapo berhasil ditangkap setelah sempat melarikan diri ke Guatemala. Posisi El Chapo lalu digantikan oleh saudaranya. 6 tahun berselang, El Chapo kembali melarikan diri dari penjara dan kembali mengambil peran sebagai pemimpin sentral di Kartel Sinaloa. Hingga pada tahun 2016, ia akhirnya tertangkap dan diekstradisi ke Amerika Serikat. Pada tahun 2019, El Chapo dijatuhi hukuman seumur hidup. Di ekstradisinya El Chapo ke Amerika Serikat lantas memicu gelombang kekerasan di internal Kartel Sinaloa karena perebutan kekuasaan. Sementara itu, kelompok-kelompok lain berusaha melemahkan Kartel Sinaloa. Pada Januari 2023, operasi untuk menahan El Chapo memicu baku tembak antar personil militer dan anggota Kartel Sinaloa. Kejadian ini seketika mengubah kota utara Culiacan menjadi zona perang. Dalam aksi baku tembak ini, 10 personil militer dan 19 anggota Kartel Sinaloa tewas. Kehadiran KKB Papua dan Kartel Sinaloa menimbulkan keresahan di masing-masing negara. Meskipun alasan dan tujuan terbentuknya dua kelompok ini berbeda, namun aksi kriminal yang dilakukan telah menelan banyak korban dan merusak banyak fasilitas publik.